Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mardika dengan nomor NIM 2200016012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi dan peningkatan tata kelola manajemen layanan dan keamanan informasi pada sistem informasi akademik universitas menggunakan frameworknya COVID-5 yang sudah ditentukan di kelas kemarin. Nah, langsung saja pada latar belakangnya sendiri, perkembangan teknologi informasi mendorong universitas mengolah sistem informasi secara efektif, tetapi juga masih ada tantangan seperti tata kelola TI yang kurang terstruktur dan layanan teknologi informasi yang tidak optimal. Nah, tujuan laporan saya di sini itu untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem informasi akademik menggunakan framework COVID-5 untuk memastikan tata kelola layanan dan keamanan yang lebih baik. Nah, pada studi kasusnya di sini sebut saja Universitas A. Untuk profil singkatnya sendiri, universitas swasta dengan 20.000 mahasiswa yang menggunakan sistem informasi akademik, EduSmart untuk operasional akademik. Nah, fungsi SIA sendiri itu untuk mempermudah proses seperti pendaftaran mahasiswa, pengelolaan jadwal kuliah, input nilai, dan pembuatan laporan akademik. Lalu, permasalahan pada SIA EduSmart sendiri itu ada tiga. Yang pertama, pada tata kelola sendiri, tidak ada kebijakan formal yang mengatur pengelolaan TI. Kemudian struktur organisasi tidak jelas menyebabkan tumpang tindih peran. Yang ketiga, manajemen puncak kurang terlibat dalam keputusan strategis TI. Lalu ada manajemen layanan teknologi informasi, yang dimana sistem sering down saat puncak penggunaan, contohnya seperti KRS. Kemudian ada respon terhadap gangguan lambat karena tidak ada sistem eskalasi yang efektif, dan juga tidak ada mekanisme feedback pengguna. Lalu pada segi keamanan informasi, data mahasiswa tidak terenkripsi dengan baik, takutnya ada bocoran dan penyalahgunaan pada data mahasiswa. Lalu tidak ada prosedur standar untuk insiden keamanan. Yang ketiga, staf kurang sadar akan pentingnya keamanan informasi. Nah, analisis framework COVID-5 sendiri itu, kenapa saya milih itu? Karena pendekatannya itu holistik yang mencakup tata kelola, manajemen layanan, dan keamanan informasi untuk mendukung tujuan organisasi. Untuk identifikasi masalah yang di sini tuh membantu mengevaluasi kapabilitas proses TI, mengidentifikasi kesenjangan dan akar permasalahan. Untuk rekomendasi solusinya itu mengembangkan kebijakan, praktik layanan, dan kontrol keamanan yang lebih baik. Nah, domain relevan dalam COVID-5 itu saya memilih tiga. Yang pertama ada APO 12, Manage Risk, untuk mengidentifikasi risiko keamanan, menyusun mitigasi, dan menetapkan kontrol efektif. Kemudian ada DSS 02, Manage Service Request and Incident, yang memastikan respon cepat terhadap permintaan layanan dan insiden teknis. Lalu ada BAI 06, Manage Change, yang mengelola perubahan sistem tanpa mengganggu operasional. Nah, untuk langkah mitigasinya sendiri ada tiga. Yang pertama, memperbaiki tata kelola TI untuk mengembangkan kebijakan tata kelola TI yang mencakup pengelola sumber daya, pengambilan keputusan strategis, dan pelaporan kinerja sistem. Dan juga membentuk komit pengelolaan TI yang melibatkan manajemen puncak untuk memastikan dukungan strategis dan alokasi anggaran memadai. Lalu menerapkan kerangka kerja manajemen risiko TI untuk mengidentifikasi dan menilai serta memitigasi risiko secara proaktif. Nah, pada segi perbaikan layanan TI, meningkatkan infrastruktur TI untuk mengurangi downtime khususnya selama periode puncak seperti pengisian KRS. Lalu juga menerapkan SLA untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten dan responnya juga cepat terhadap gangguan. Kemudian ada mengadopsi sistem pemantauan layanan berbasis otomatis untuk mendeteksi masalah sebelum berdampak luas. Nah, pada peningkatan keamanan informasinya sendiri itu di sini mengimplementasikan enkripsi data untuk melindungi data akademik dan pribadi mahasiswa. Kemudian mengembangkan prosedur standar untuk menangani insiden keamanan seperti kebocoran data. Nah, rekomendasi strategisnya di sini tuh ada tiga. Yang pertama, transformasi digital padu, mengintegrasikan sistem informasi akademik dengan sistem lainnya seperti keuangan dan sumber daya manusia untuk menciptakan ekosistem digital yang mendukung operasional universitas secara menyeluruh. Kemudian peningkatan kapabilitas SDM TI-nya tuh mengadakan program pelatihan berkelanjutan untuk staf TI, dosen dan mahasiswa dalam penggunaan teknologi baru, keamanan informasi dan manajeman layanan. Yang ketiga ada investasi pada infrastruktur TI, mengalokasikan anggaran untuk pembaruan infrastruktur TI seperti server yang lebih andal dan jaringan internet yang berkecepatan tinggi untuk mendukung peningkatan layanan dan keamanan sistem. Nah, kesimpulannya, penerapan COVID-5 dalam evaluasi dan peningkatan sistem informasi akademik di suatu universitas memberikan panduan yang terstruktur untuk mengidentifikasi masalah dan menyusun solusi yang relevan. Domainnya ada tiga, APO, DSS, dan BAI yang dipilih untuk membantu meningkatkan tata kelola TI, layanan dan keamanan informasi secara holistik.
Dengan langkah mitigasi dan rekomendasi strategis yang diusulkan, universitas dapat memperkuat kapabilitas sistem informasinya, mendukung operasional akademik, dan melindungi data sensitif secara optimal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya menjelaskan secara singkat, dan yang fullnya itu ada pada laporan saya yang sudah saya bikin di PDF. Mungkin nanti bisa dicek di situ saja, dan mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang jelas. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.